Masih di mute, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal atas nama Pandra Oktum Zalmi di bawah bimbingan Ibu Dr. Maria Montessori. Adapun penguji luarnya adalah Bapak Wahidul Basri dan penguji dalamnya adalah Ibu Isnarmi Muiz. Kepada Pandra, apakah Anda sudah siap untuk ujian proposal? Siap, Bu. Siap. Siapa yang akan membantu menjadi moderator? Aloha. Aloha. Baik, kepada Aloha, Ibu berikan waktu dan kesempatan. Silakan. Susunan acara seminar proposal tesis Pandra Oktum Zalmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menyapa hadirin yang telah berkesempatan hadir pada acara seminar proposal tesis atas nama Pandra Oktum Zalmi pada Kamis 21 Oktober 2021. Kepada yang terhormat Kaprodi S2 PPKN Ibu Susi Fitria Dewi SSOS MSI PhD. Yang kami hormati dosen kontributor 1 Ibu Dr. Isnarni Muiz MSI. Kontributor 2 Bapak Dr. Wahidul Basri MPD. Dosen pembimbing Ibu Dr. Maria Montessori MID MSI. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kesempatan dan kehadirannya. Dan tak lupa pula kepada rekan-rekan yang telah bergabung pada Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih banyak. Pada kegiatan ini akan terdapat 4 sesi yang dimulai dari sesi pertama, presentasi proposal oleh Saudara Pandra Oktum Zalmi. Kedua, tanya jawab dari para audien. Ketiga, kritik dan saran yang akan disampaikan oleh dosen kontributor 1 dan 2. Yang terakhir, penyampaian berita acara hasil seminar. Maka langsung saja kita masuk pada sesi pertama untuk presentasi proposal hari ini pada Saudara Pandra Oktum Zalmi. Apakah Anda sudah siap? Siap. Baiklah, untuk waktunya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam hormat kepada Ibu Pembimbing, sebentar lagi Ibu Dr. Maria Montessori, kemudian kontributor 1 Ibu Dr. Isnarmi, kemudian kontributor 2 Bapak Dr. Wahidul Basri. Baiklah, tak memperpanjang waktu, dengan basmalah saya memulai seminar proposal saya pada hari ini dengan judul Strategi Pengembangan Budaya Sekolah dalam Menunjang Civic Disposition. Bentar. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, di sini kita mulai dulu kepada latar belakang. Ya. Selamat bergabung Bu Mon. Ini Bu Mon sudah hadir. Dibuka. Baru nyampe rumah. Oh iya, tadi dibuka dulu ya Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Maria. Kemudian poin yang pertama yang saya coba elaborasi yaitu di latar belakang itu mengenai peran PPKN dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kita tahu bahwasanya pendidikan kewarganegaraan itu mempunyai peran yang sangat penting sekali dalam membangun karakter bangsa. Kemudian dalam membentuk warga negara yang baik. Kemudian dua hal tersebut akan terjawab
akan terbentuk jika PKN, ya khususnya pendidikan kewarganegaraan, berhasil mengarahkan generasi muda, khususnya peserta didik, untuk bisa mengusung berpartisipasi dalam membentuk watak kewarganegaraan. Kemudian, nah di sini terdapat poin pentingnya mengenai kompetisi yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, sama-sama kita ketahui, kompetisi kewarganegaraan yang sering kita sebut dengan civic competence itu terbagi ke dalam menjadi tiga, ya, terbagi menjadi tiga: civic knowledge, pengetahuan kewarganegaraan, civic skill, keterampilan kewarganegaraan, dan civic disposition, mengenai watak kewarganegaraan. Nah, di civic disposition inilah saya berfokus untuk melakukan satu penelitian nantinya. Nah, apa yang disebut dengan civic disposition? Civic disposition itu ialah salah satu komponen dasar dari civic education. Salah satu komponen dasar dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini saya merujuk kepada civic disposition seperti yang telah dikemukakan oleh Branson, salah satu ahli civic disposition. Beliau mengatakan civic disposition terbagi menjadi dua: karakter privat, dan karakter publik. Nah, karakter privat ini terbagi menjadi beberapa bagian, seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kemudian karakter publik. Nah, karakter publik ini seperti kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main, berpikir kritis, kemauan untuk mendengar, negosiasi, dan yang terakhir berkompromi. Nah, kemudian pentingnya pengembangan civic disposition di sekolah. Ya, memang sangat penting. Karena kita tahu bahwasanya seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin pudar pula watak kewarganegaraan yang akan memunculkan sifat individualis ataupun yang disebut dengan aksi kriminal yang dilakukan oleh peserta didik di lingkungan sekolah. Nah, untuk itu, peran semua stakeholder sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, ataupun dinas pendidikan setempat, itu sudah seharusnya bertindak untuk mengatasi krisis watak kewarganegaraan ini. Nah, kemudian apa upaya yang harus bisa dilakukan? Apa upaya yang bisa dilakukan dalam pengembangan civic disposition? Nah, salah satunya upaya yang bisa kita lakukan ialah itu dengan memadukannya dengan budaya sekolah. Nah, budaya sekolah diartikan sebagai sekumpulan nilai, tradisi, norma, kebiasaan, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh semua stakeholder sekolah, mulai dari guru, petugas administrasi, siswa, bahkan masyarakat sekitar di sekolah. Nah, kita tahu bahwasanya budaya sekolah itu tergantung pada nilai-nilai yang dijunjung oleh sekolah. Nilai-nilai yang dikembangkan dapat berbeda satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh fokus sekolah dan lingkungan dari sekolah tersebut. Artinya apa? Artinya budaya sekolah ini berbeda dengan budaya sekolah satu dengan budaya sekolah yang lain berbeda. Nah, baik menurut geografis, baik menurut tingkat kualitasnya, ataupun merujuk kepada nilai-nilai, ataupun merujuk kepada nilai yang telah dicapai oleh siswa, baik itu nilai UN atau nilai segala macam itu. Nah, kemudian di sini saya merujuk jenis budaya sekolah itu merujuk kepada pendapat Balitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan. Sebenarnya budaya sekolah itu sangat besar sekali. Nah, namun saya tertarik merujuk kepada nilai-nilai yang dikeluarkan oleh Balitbang ini. Ada 8 nilai budaya sekolah yang diklaimnya. Yang pertama, budaya jujur. Tentu
aspek penekanannya kepada aspek kejujuran pasti. Kemudian budaya saling percaya. Nah, penekanannya ini kepada untuk saling percaya kepada semua warga sekolah. Kemudian budaya kerjasama, tentu penekanannya untuk bekerja sama, saling membantu dalam mencapai satu tujuan. Nah, kemudian budaya membaca. Nah, ini menekankan kepada nilai-nilai yang membuat individu gemar membaca. Kemudian budaya disiplin dan efisien. Nah, di sini penekanannya ialah taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya oleh lingkungan setempat. Kemudian budaya bersih. Pasti penekanannya mengenai menjaga kebersihan badan maupun lingkungan. Kemudian budaya berprestasi, menciptakan kondisi yang kompetitif. Dan yang terakhir, menurut Balitbang, budaya memberi penghargaan dan menegur. Artinya di sini menekankan pada pemberian respon dan menyapa dengan setiap orang yang ditemui di lingkungannya. Nah, di sini permasalahan dalam pengembangan budaya sekolah. Nah, ada beberapa budaya yang saya rujuk. Pertama, budaya disiplin. Berdasarkan hasil FGD dengan Majelis Guru PKN SMP di Kota Padang, bahwasanya saya bisa mengidentifikasi masalah-masalah mengenai pelanggaran budaya disiplin. Yang contohnya seperti peserta didik tidak bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugas, tidak mengucapkan salam ketika komunikasi di WhatsApp, kemudian sering telat masuk kelas pada pembelajaran tatap muka terbatas, kemudian sering bolos sekolah. Nah, ini saya dapatkan berdasarkan FGD yang telah dilaksanakan oleh Ibu Maria juga bersama Majelis Guru PKN SMP Kota Padang. Nah, tidak hanya itu, saya juga penasaran dan saya juga ingin mendalami lagi apa permasalahan yang terjadi. Nah, di sini saya mendapat satu rujukan lagi, yaitu menurut guru bimbingan konseling, ya Majelis Guru Bimbingan Konseling MGMP bisa juga, itu dalam artikel Darwianis dan Nursi yang diterbitkan pada tahun 2020 kemarin. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya pelanggaran budaya disiplin yang paling sering dilanggar itu yaitu ketidakpatuhan dalam mengerjakan tugas. Sama seperti hasil FGD yang saya telah sebutkan tadi. Kemudian pakaian sekolah. Artinya di sini siswa tidak menentukan atau asal berpakaian saja. Misalnya hari Jumat dipakai pakaian putih, semestinya memakai pakaian batik. Kemudian mengganggu teman, bolos dalam jam pelajaran dan tidak ikut upacara bendera. Kemudian saya juga berhasil mengidentifikasi masalah mengenai pelanggaran budaya berprestasi. Nah, di sini saya mengidentifikasi masalah dalam yang didapat dalam portal berita Sindonius. Itu Satpol PP Kota Padang itu menangkap 43 pelajar SMP di Kota Padang pada pukul 10 saat jam pelajaran sekolah yang bermain di warnet. Artinya apa? Artinya jika peserta didik bolos saat jam pembelajaran, tentu dampaknya kepada prestasi siswa itu sendiri. Nah, jadi ini saya identifikasi mengenai pelanggaran budaya sekolah berprestasi. Nah, kemudian saya juga mendapat beberapa rujukan dari jurnal internasional dan jurnal nasional. Ternyata persoalan civic disposition ini tidak hanya terdapat di Indonesia saja, akan tetapi terdapat di beberapa negara-negara yang ada di dunia. Nah, walaupun jurnal internasional ini banyak diterbitkan oleh tokoh-tokoh ternama khususnya dalam bidang pendidikan karakter, itu seperti Ibu Profesor Kokom, Pak Sapria di UPI. Kemudian ini jurnal artikel beliau yang diterbitkan di jurnal The Neo Educational Review. Itu judulnya peningkatan nilai hidup dalam bahan ajar untuk mengembangkan civic disposition. Nah, di sini beliau memfokuskan kepada bahan ajar dalam pengembangan civic disposition. Kemudian penelitian ONI. Nah, ini ialah akademisi luar negeri. Ini Pandra terlalu banyak Pandra di latar belakang masalah ini ya.
Coba ke metodologi aja lagi, terlalu panjang di tata laksananya. Nah, kemudian keorisinalitasan permasalahan. Sejauh ini penelitian yang ada mengenai yang membahas budaya sekolah dari konteks pendidikan karakter, budaya sekolah berwawasan lingkungan. Kemudian jikalaupun ada nilai diskursusnya itu hanya sebatas nilai peduli, religius, disiplin, toleransi, humanisme, dan demokrasi. Namun sejauh ini belum saya jumpai penelitian yang berfokus kepada pengembangan budaya sekolah, khususnya menganut nilai-nilai civic disposition yang dikatakan oleh Branson. Jadi saya sangat tertarik sekali untuk meneliti mengenai strategi pengembangan budaya sekolah dalam menunjang civic disposition siswa. Nah, kemudian identifikasi masalah yang pertama itu belum semua sekolah maksimal. Lewat moderator terlalu panjang ini, Mandra. Iya. Atas waktunya berapa ini presentasinya? Sampai 11.50, Bu. Presentasi aja itu. Berapa menit nih presentasi? Biasanya presentasi proposal itu paling banyak 10 sampai 15 menit cuma. Oh, ya sudah. Terlalu panjang ya, karena waktu kita pendek ini sudah mau zuhur ini. Iya. Baik, Pantra, sebentar lagi ya. Ya, metode penelitian. Di sini metode yang saya pakai itu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini yang menyangkut tentang pengembangan budaya sekolah dalam menunjang civic disposition. Maka dibutuhkan pengamatan yang mendalam dan berkesinambungan, karena dalam mengamati watak peserta didik itu tidak bisa dengan data kuantitatif, serta peneliti harus terjun secara langsung ke lokasi penelitian. Kemudian lokasi penelitian yaitu ada 6 sekolah, SMP 1 Kota Padang, SMP 8, SMP 9, SMP 9, SMP 27, SMP 19, SMP 37. Nah, di sini sekolah ini saya ambil itu berdasarkan peringkat ujian nasional. Kemudian informan. Informan ini saya mengambil 3 kategori: Dinas Pendidikan Kota Padang, Kepala Sekolah, Majelis Guru PPKN yang ada di 6 SMP tadi, kemudian perwakilan siswa. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data, observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara non-partisipan dengan cara mengamati budaya sekolah yang dilakukan oleh warga sekolah. Kemudian in-depth interview, wawancara mendalam. Nah, teknik wawancara yang digunakan ialah teknik wawancara tatap muka, kemudian dan wawancara tidak langsung. Wawancara tidak langsung ini mengenai Zoom dan aplikasi WhatsApp. Kemudian studi dokumentasi. Nah, dokumen yang kita gunakan untuk mengumpulkan data yaitu seperti data peringkat sekolah, buku-buku siswa yang ada di guru, buku besar. Kemudian teknik pemeriksaan keabsahan data itu pada penelitian ini teknologi yang dipakai ialah triangulasi teknik pengumpulan data. Nah, contohnya data yang diperoleh dalam wawancara akan dicek kembali kebenarannya dengan teknik observasi dan studi dokumentasi. Bila dengan 3 teknik pengujian keabsahan data tersebut menghasilkan data-data yang berbeda, maka akan dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan. Tujuannya ialah untuk memastikan data mana yang dianggap benar, sehingga data yang diperoleh benar-benar data yang sudah jenuh. Kemudian meningkatkan ketekunan. Ketekunan mempunyai tujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan sudah benar atau masih ada yang salah. Kemudian teknik analisa data yang terakhir yaitu dipakai reduksi data. Nah, ini pengertian teori saja. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, tentu kita menyeleksi, memerinci data-data apa yang kita perlukan.
Kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Setelah kita kumpulkan data yang mana yang kita butuhkan, kita harus menyajikan data sesuai dengan kategorinya. Kemudian dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, disinilah kita mendapat satu kesimpulan penelitian, satu kesimpulan hasil penyajian data tadi, dan bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi juga dan sebagai bahan tesis ini gitu. Baik, Nah, Pandra, waktunya itu habis. dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan Saudara Pandra Oktum Zalmi. Selanjutnya, sesi tanya jawab dari para audien. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Baik, sepertinya tidak ada. Saya lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu kritik dan saran dari dosen kontributor yang dimulai dari kontributor 2, Bapak Dr. Wahidul Basri, MPD. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bu Bapak ya, suara saya. Yang terhormat Ibu Ketua Prodi S2 PKN PISUNP, Ibu Pemimpin, Ibu Dr. Maria Mencesori, Ibu Kontributor 1, Ibu Dr. Isnarmi, sekaligus ini adalah dosen saya. Saudara Pandra yang pada siang ini seminar proposal. Yang pertama saya mohon maaf seandainya apa yang saya sampaikan ini tidak memenuhi harapan Ibu Ketua dan Ibu Pemimpin dalam seminar kita kali ini. Nah, selanjutnya saya mengucapkan selamat untuk Saudara Pandra atas keberhasilan saudara menyusun proposal tesis untuk menyelesaikan studi di prodi S2 PKN kita ini. Ya, mudah-mudahan saudara akan bisa menyelesaikannya tepat pada waktunya. Nah, ibu-ibu dan saudara Pandra, saya sudah baca proposal yang saudara buat ini. Bagus ya, bagus. Tentunya itu yang pertama ya. Cuma saja yang pertanyaan saya, apakah saudara memahami dengan baik tidak apa yang akan saudara teliti ini? Ini pertanyaan mendasar saya pikir. Pada saat saudara sudah paham, tentunya tidak masalah. Tapi kalau belum paham dengan baik, ini perlu meningkatkan pemahaman lebih lanjut. Saran saya yang pertama, masukan saya yang pertama, yang sederhana saja, tolong saudara pelajari lagi. Yang pertama teknik penulisan, teknik tata bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Ya, satu pokok pikiran itu ditulis dalam satu alinea atau dibalik satu alinea itu terdiri dari satu pokok pikiran. Nah, bila dilihat dari tulisan saudara, ini ada yang satu alinea itu 3 halaman. Ini tentunya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian contoh yang kedua lagi, saudara pada kajian teori itu tentang sumber. Kapan dia ada dalam kurung, kapan dia di luar kurung ya. Nah, saya pikir ini saya mengingatkan saja. Tolong dipelajari lagi nanti. Kalimat yang tidak sampai dan sempurna tentu diperbaiki. Yang pertama. Nah, yang kedua, setelah saya baca bab 1 saudara tentang latar belakang masalah, ini banyak sekali saudara menulis, mengutip hasil penelitian orang lain gitu ya. Sementara juga saudara berbicara tentang teori terkait dengan
pengembangan budaya sekolah. Namun dari apa yang saya pahami, saya tidak melihat permasalahannya apa gitu. Apa sesungguhnya yang jadi permasalahan? Yang saya lihat dari apa yang saya paparkan ini kan secara teori saja. Secara teorinya ya begitu. Budaya sekolah itu diperlukan dan seterusnya. Tapi yang jadi permasalahannya apa? Nah, lalu saudara mau meneliti Kota Padang, apa sih permasalahannya? Ini belum, menurut saya belum nampak. Nah, tentunya permasalahan ini harus didukung dengan data, dengan bukti. Pada saat saudara mengatakan bahwa sekolah belum mengembangkan budaya dalam menunjang civic depreciation, apa buktinya? Apa data yang saya temukan di lapangan saudara mengatakan itu? Pada saat saudara mengatakan secara guru yang tidak terlibat secara maksimal dalam pembangunan budaya sekolah, itu di mana datanya apa? Kalau bicara saudara ini masih secara umum saja, saya pikir. Nah, ini perlu dilengkapi dengan bukti sebagai sebuah permasalahan, bukan hanya sebagai hasil pemikiran saudara. Gitu. Karena ini menyangkut dengan praktek pendidikan di lapangan. Jadi saran saya untuk yang pertama itu latar belakang masalahnya dilengkapi dengan data ya, bukti terkait dengan permasalahan yang akan saudara angkat. Yang pertama, yang kedua, yang berikutnya yang mau saudara teliti itu apa sebenarnya? Apakah pengembangan civic disposition atau budaya sekolah? Mana yang akan dilihat ini? Ini dalam rumusan masalah ada yang pertama bagaimana pengembangan civic disposition siswa dalam pembelajaran PPKN di SMP Kota Padang. Ya. Yang kedua bagaimana budaya sekolah yang menunjang pengembangan civic disposition di SMP Kota Padang. Yang mana sebenarnya civic disposition atau budaya sekolah? Nah, tapi yang jelas ini terkait dengan proses pembelajaran PPKN di sekolah. Nah, saudara Pandra, pada saat saudara bicara tentang pendidikan PPKN di sekolah, saya pikir saudara perlu memahami dengan baik bahwa di sekolah itu apapun yang dilakukan pasti dalam rangka mencapai KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk pembelajaran di sekolah ada 4 kompetensi inti, KI1, KI2, KI3 dan KI4. KI2 adalah KI tentang sikap sosial. Nah, saudara, Anda harus pahami apakah nanti tidak akan tumpang tindih dengan apa yang saudara lakukan ini. Kalau tadi saudara mengatakan dari Balitbang mana saya tidak tahu juga. Balitbang ini kan banyak nih ya, harus jelas Balitbang mana. Ada 8 bidang ya tentang terkait dengan civic disposition. Contohnya ada jujur, ada kerjasama, bersih dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat KI2 itu juga itu isinya gitu. KI2 yang dikembangkan di sekolah itu juga berisi jujur dan sebagainya itu. Nah, apakah ini tidak akan bermasalah nanti? Apakah saudara akan meneliti civic disposition-nya atau akan meneliti dan sikap? Nah, kemudian terkait dengan 8 budaya sekolah tadi, jujur, kerjasama, dan bersih itu apakah budaya sekolah atau sikap siswa? Dari KI2 itu yang dikembangkan sikap siswa itu diantaranya jujur, disiplin, ya sama lah dengan itu gitu. Tapi di sisi lain saudara mengatakan ini adalah budaya sekolah. Nah, oleh karena itu saya pikir ini perlu dipahami, dipelajari dengan baik, jangan nanti ini salah arah gitu ya. Ya oleh karena itu sekali lagi saya
menyarankan tolong dipahami dengan baik, apakah saudara akan mempelajari pengembangan civic disposition atau akan mempelajari budaya sekolah. Bila kita kaitkan dengan KI 1 dan KI 2, bicara dengan strategi pembelajaran di sekolah, kita kenal dengan indirect learning. Jadi dalam pencapaian KI di sekolah sesuai dengan kurikulum 2013 ada 2 bentuk pembelajaran. Yang pertama indirect learning untuk mencapai KI 1 dan 2, yang kedua direct learning untuk mencapai KI 3 dan 4. Nah, saya pikir ini juga terkait dengan pertanyaan nomor 3 ini. Ya, tolong dipahami dengan baik, dipelajari dengan baik apa bedanya nanti ya. Lalu tentunya untuk saudara meneliti tentang 3 rumusan masalah, 3 tujuan yang dirumuskan pada bab 1 ini, saudara tidak bisa terlepas dari bagaimana pembelajaran PKN di sekolah. Dari kajian teori saudara, saya belum melihat adanya kajian tentang pembelajaran PKN di sekolah. Oleh karena itu, saya sarankan perlu adanya kajian tentang pembelajaran PKN di sekolah. Ya. Nah, berikutnya karena waktu terbatas ini, ke metode penelitian, ya, metode penelitian. Saudara mau melaksanakan penelitian dengan metode kualitatif. Saya pikir bukan metodologi, ya metode kualitatif. Ya. Nah, pertanyaannya pada saat saudara mau meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian kualitatif, kenapa saudara membatasi 6 sekolah? Apa dasarnya? Ada sekolah yang baik, sedang, dan kurang. Kan kira-kira begitu ya logikanya. Nah, sementara saudara tadi bicara bahwa sekolah itu memiliki budaya yang berbeda. Budaya yang berbeda. Disebabkan berbedanya hal-hal yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi budaya itu sendiri. Di antaranya lingkungan. Nah, di sekolah yang berkualitas, SMP 1 dan SMP 8 yang sudah kemukakan ini, dengan 19 dan 37 tentu kondisinya berbeda. Pertanyaannya, apakah saudara akan bisa mendapatkan hasil yang sama dan bisa disamakan nanti? Sementara budayanya sudah berbeda. Apakah pertanyaan penelitiannya bisa terjawab? Nah, itu. Kemudian informannya ada dinas pendidikan, kepala sekolah, manajemen dan perwakilan. Nah, ini perlu dipikirkan pada saat kita menggunakan informan Allah dari dinas pendidikan, apa? Ya, yang kita mau dapatkan dari dinas pendidikan itu. Kalau kebijakan budaya sekolah, saya pikir harus dibedakan antara budaya dengan peraturan. Dinas pendidikan dia mengeluarkan peraturan, aturan-aturan yang harus kita dilakukan. Belum tentu dia budaya sekolah. Nah, perlu dirumuskan lagi apakah nanti kalau ketemu begitu, aturan-aturan yang sifatnya instruksi dari atas ke bawah bisa dikategorikan sebagai budaya. Ini perlu pemikiran juga bagi saudara. Nah, terakhir dari sisi teknik analisis data. Untuk menganalisis data, saudara mengutip Miles dan Haberman ya dari Sugiono. Ya, ada 3 yang saudara kutip di sini. Analisis data itu ada reduksi data, penyajian data, kesimpulan. 3 itu. Nah, sementara di gambar yang saudara buat di belakang,
kalau saya tidak keliru, gambar ini gunanya kan untuk menyarikan apa yang disajikan di depan. Kok keempat-empatnya pengumpulan data? Kenapa kok pengumpulan data? Empat-empat, coba lihat itu. Pengumpulan data. Panah-panah, kemudian pengumpulan data. Gambar 2, skema analisis dari Miles dan Aberman. Pertanyaan saya, saudara baca enggak Sugiono itu? Nah, ada dua pikiran saya. Yang pertama, saudara tidak membaca Sugiono. Yang kedua, memang saudara salah membuatnya. Tapi menurut Sugiono, itu ada 4 barangkali. Tapi tertulis di buku Sugiono, coba dilihat tuh. Memang ada 3. Tapi ada pengantar dari Sugiono itu yang saudara lupa. Di situ langkah pertama, Sugiono sebenarnya mengatakan mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, baru 3 langkah ini. Reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Ada satu yang saudara lupa itu. Luput dari penelitian saudara. Coba lihat konsideran Sugiono. Diawali dengan pengumpulan data, baru diikuti dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Nah, mudah-mudahan saudara bisa memahami dengan baik. Kalau memang menggunakan Sugiono dalam kegiatan analisis data. Nah, saya pikir Ibu Susi itu yang bisa saya berikan ya. Ini pengalaman pertama dengan PKN untuk memberikan kontribusi dalam seminar proposal. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saudara Pandra, dan mohon maaf kepada kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapan Bapak Wahidul Basri. Terima kasih Pak Wahidul. Ya, Bu. Selanjutnya, penyampaian kritik dan saran dari dosen kontributor 1, Ibu Dr. Isnarni Muiz, MSI, kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. Nah, kita hampir zuhur ini. Terima kasih Pak Widu sudah banyak sekali memberikan mulai dari latar belakang, cara penulisan, metodologi, semua ya. Sangat luas, saya nambah aja lagi itu. Betul ya, penulisan perlu diperhatikan itu. Kaidah ilmiah penulisan. Kemudian juga dalam mengutip referensi dan sebagainya, termasuk dalam mengembangkan kajian pustaka. Ya, jadi mengutip itu tidak semua dikutip. Ini semua penelitian separuh cerita penelitiannya ngutipnya. Ya, ngutipnya apa isi utama yang ingin kita ambil dari hasil penelitian yang mendukung kepada statement kita, gitu ya. Itu ya caranya. Jadi ini ya, sampai berapa halaman gitu ya mengutip artikel orang lain aja gitu ya. Tidak begitu caranya. Jadi mungkin perlu diperhatikan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Lalu masalah fokus ya, saya langsung aja lah. Jadi kenapa timbul pertanyaan itu saya juga apa yang mau diteliti, budaya sekolah atau civic disposition, itu kan 2 hal yang besar tuh. Apalagi di budaya sekolah dengan sekian banyak di Kota Padang, lalu pakai observasi berapa lama akan tamat itu. Lama sekali gitu ya. Jadi budaya sekolah itu kan bukan sesuatu yang bisa dilihat sekilas itu. Budaya namanya tentu soal yang berlama-lama. Waduh, azan ya. Sebentar ya, azan diam bentar ya.
Gangguan sinyal ya Bu An, nggak bisa didengar nih ya. Tadi Bu An ini dulu Bu, mohon izin azan sebentar. Oh Azan, Bu. gitu. Azan sampai wa. Oke. Oh iya iya. Jadi Saudara Pandra ya, jadi fokus itu cepat aja, fokusnya itu yang belum tampak Saudara Pandra itu. Kalau budaya sekolah lagi diteliti Kota Padang itu berapa banyak budaya sekolah yang diteliti. Kemudian metodenya juga tidak mungkin metode yang kualitatif seperti itu ya. Tolong dipikirkan itu. Yang kedua juga tidak banyak manfaatnya ya. Apa manfaatnya bagi itu? Budaya sekolah itu kan ada kaitan dengan iklim, dengan manajemen dan sebagainya ya. Mungkin kalau akan meneliti menurut saya ke civic disposition ya. Civic disposition ini baru dikaitkan dengan mungkin apakah penerapan civic, nanti diskusikan dengan ini ya. Apakah penerapan civic disposition pada salah satu sekolah lalu didalami dengan studi kasus. Tapi harus ada bukti ya bahwa di sekolah itu memang ada sebuah keistimewaan yang memang bisa diteliti di situ tentang civic disposition. Itu juga atau pada yang sisi negatifnya. Jadi ada permasalahan civic disposition dulu di beberapa sekolah. Itu juga permasalahan itu saya lihat belum tajam ya. Apa yang terjadi di sekolah itu dari segi faktor sosialnya, civic disposition seperti apa yang ada di sekolah itu ya. Apakah yang saudara maksud itu pelaksanaan pada siswanya atau pembelajarannya atau apa gitu ya. Jadi masih sangat luas, masih apa namanya ya, menurut saya belum fokus ya. Jadi fokuskanlah mau ke pelaksanaan di sekolahnya, implementasi di pembelajarannya kah? Atau pada kelas-kelas tertentu, pada pembelajaran tertentu atau gimana gitu ya. Jadi carilah dulu lokusnya gitu ya, lokusnya istilahnya ya. Jadi jelas nanti.
Lalu kemudian saya kira kalau untuk meneliti budaya sekolah itu sebuah hal yang sangat besar ya, membutuhkan kalau tidak mungkin itu dengan kajian kualitatif kalau sebanyak itu ya, apalagi Kota Padang pula dipilih. Ini saya fokus lah ya, itu yang menjadi masalah, belum fokus apa yang mau dilihat budaya sekolah kah atau studi disposisi kah, itu tentu pilihlah yang sesuai dengan KPKN-an ya. Nah, kalau pilih studi disposisi lihatlah mana yang memang layak untuk diteliti dalam implementasinya. Tentu dilihat dari segi struktur sekolah sebagainya ya. Pilihlah gitu ya sekolahnya. Dan itu paling pas tentunya adalah kalau implementasi untuk studi kasus ya, mendalam ya. Tidak bisa satu kota gitu dilihat. Saya kira itu mungkin karena waktunya sangat mepet nih, saya juga ada acara sudah ini. Saya situ aja sarannya Bu Susi, kalau tinggal memperbaiki fokusnya, kemudian mengurangi latar belakang yang tidak perlu. Yang penting di latar belakang itu adalah faktanya ya, fakta yang terkait dengan fokus penelitian. Fokus penelitian belum tahu, tentu faktanya juga tambah. Tergantung dari Pantra mau mendalami apa yang mau dilihat, baru dilihat faktanya. Fakta itu dari fakta sosial, fakta yang ada di sekolah, fakta data-data yang betul-betul seperti ini bilang Pak Hidup tadi, juga nanti kepada fakta literatur penelitian terdahulu yang ada berkaitan dengan apa yang sedang kita teliti. Ini banyak saja budaya sekolah ya, budaya sekolah itu dari segi manfaat ke PKN-nya yang nggak banyak gitu ya. Saya kira itu mungkin izin saya live dulu Pak Waidul, Bu Susi, Bu Maria ya. Saya akan kasih istri. Tapi kalau boleh sebelum Bu An, kalau kita bagaimana kalau saran saya pikir gitu ya. Bagaimana kalau kita sarankan untuk satu sekolah saja, tidak perlu 6 sekolah seperti itu? Gitu. Memangnya tidak bisa menurut saya, tidak bisa 6 sekolah, masa 6 sekolah meneliti kualitatif ya. Ya. Mungkin, budayanya berbeda tuh ke 6 sekolah tuh. Ya, jadi pilihlah sekolah yang memang representatif untuk diteliti secara akademik, secara ilmiah, dia memperlihatkan civic disposition itu. Jadi carilah dulu, lakukanlah dulu penelitian awal ya, penelitian awal bahwa memang ada sekolah-sekolah yang memang layak untuk dikaji secara civic disposition ya. Saya lihat penelitian Bu Maria tentang ini sebelumnya guru saja belum menerapkan ini civic disposition. Guru di sekolah itu masih mengabaikan itu masalahnya kan. Nah sekarang apakah ada sekolah yang menerapkan itu, kan itu masalah. Ada sekolah yang sudah menerapkan civic disposition sehingga itu bisa jadi apa ya, jadi semacam ikon, jadi semacam model gitu ya. Ya mungkin didalami lah, mungkin arahnya ke civic disposition bagus ya saya kira. Tapi dari mananya mau dilihat sekarang, mau penerapannya, mau ke persepsi sekolah tentang itu, atau mau tentang kendala-kendalanya, nah juga bisa dilihat itu. Kendala-kendala penerapan civic disposition di satu sekolah tertentu, tentu kita lihat masalah di situ paling banyak lagi. Sekolah yang paling bermasalah kita lihat lagi ya. Masalah dari segi civic disposition-nya itu ada masalah itu di situ. Apa permasalahan yang muncul di situ sehingga kok sampai anaknya tidak disiplin ininya, macam-macam lah semua indikator dari civic disposition. Ya, saya kira gitu Pak itu. Nah, saya minta izin dulu ya, boleh ya? Ya, saya pikir pandangan kita sama Bu An ke arah itu. Makasih Bu. Ya Bu An. Mau dia izin ya? Kembalikan aja. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Isnarni. Baik, terima kasih atas tanggapan Ibu Isnarni. Selanjutnya dimintai tanggapan dari Ibu Dr. Maria Montessori MID MSI selaku dosen pembimbing. Kepada Ibu kami persilakan. Oke, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahidul yang telah banyak memberikan masukan kepada Pandra, juga Ibu Isnarni. Jadi memang dari awal pemikirannya si Pandra itu kan begini. Ada sekolah yang tergolong baik. Ada sekolah yang tergolong tidak baik.
Nah, dia mempunyai pemikiran dari sekolah yang tergolong baik, sekolah yang tidak tergolong baik itu, bagaimana budaya sekolahnya menyebabkan sekolah itu menjadi sekolah yang baik, sekolah yang tidak baik. Kemudian dia mengaitkan dengan civic disposition, karena itu berkaitan dengan nilai PPKN. Nah, itu dasarnya. Jadi dari hasil penelitian kan ada 3 sekolah yang berada pada peringkat atas, ada 3 sekolah yang berada pada peringkat bawah. Nah, sebenarnya Pandra itu ingin melihat budaya seperti apa yang diterapkan di sekolah itu sehingga ada sekolah tersebut masuk kategori seperti itu, terutama di bidang PPKN. Nah, itu dasar pemikirannya. Tapi kalau tadi kontributor menyarankan salah satu saja diambil, apakah budaya sekolah, apakah civic disposition saja, ya saya sih setuju saja, tergantung Pandranya. Tapi background pemikiran Pandra itu seperti itu. Kenapa sekolah ini banyak anak-anaknya baik, patuh-patuh dan segala macam, bagaimana budayanya. Nah, kenapa sekolah ini kok nilainya jelek-jelek sehingga masuk kategori sekolah apa? Bagaimana budaya sekolahnya? Dilihat dari perspektif PPKN. Kalau budaya sekolah lepas dari PPKN, itu mungkin nanti kajian-kajian VIP gitu. Jadi itu dasar pemikiran. Nah, bagaimana menurut Bapak dan Ibu kontributor, kira-kira bisa juga Pandra ini ambil sekolah yang bagus satu, ambil sekolah yang paling jelek satu misalnya tuh. Dalam konteks budaya sekolah itu apa yang membuat dia beda? Jangan kasih dulu, tidak kita lihat dulu inputnya gitu, input siswanya atau yang lainnya. Jadi itu sebab keberhasilan siswa bagaimanapun kan itu tergantung kepada budaya sekolah itu masing-masing. Anak yang disiplin, anak yang tidak disiplin, anak yang mau berprestasi itu bagaimanapun budaya sekolahnya menentukan gitu. Nah, itu dalam pemikiran saya waktu mengarahkan Pandra. Nah, bagaimana bagusnya Pak Waidul? Kalau boleh sedikit menanggapi Bu Maria. Ya, dua-duanya bisa dikerjakan sebenarnya. Namun kalau seperti apa yang Ibu Maria sampaikan sebentar tadi, tentunya yang pertama rumus masalahnya harus dirubah, gitu kan, supaya dia akan menggambarkan itu nanti. Lalu kalau itu tentu kesimpulannya nanti perbandingan nanti. Nah, ada sekolah yang baik seperti SMP 1 sampai 8 itu bagus, kemudian SMP yang kurang baik dan tidak baik. Itu kesimpulan itu berbeda tuh nanti jika kita bandingkan hanya dengan satu sekolah. Saya melihat jika rumusan masalah yang dibuat Pandra ini yang akan dilanjutkan, saya lebih cenderung menyarankan satu sekolah. Tapi kalau memang dari pikiran yang Ibu sampaikan tadi, bisa juga. Tapi tentunya rumus masalahnya sedikit dimodifikasi, dirubah gitu. Sehingga memang akan terjawab nanti akan nampak perbedaan. Dia akan berbeda tuh nanti Bu, pasti. Iya, pasti. Saya baru saja dia akan berbeda. Jawabannya nanti akan si Pandra ini akan menyimpulkan kalau sekolah baik begini, sekolah yang tidak baik seperti itu begitu. Iya. Nah, bagaimana ini? Saya pikir ini kembali kepada Ibu pembimbing juga kalau menurut saya. Tapi dua-duanya bisa, tapi sedikit memodifikasi ke rumusan dan tujuan penelitian. Oke, iya. Begitu. Ya. Ya begitu Pak Waidul. Ya. Kemudian memang kita bisa menyarankan Pandra. Satu hal Pandra ini yang gak susah mengarahkannya, dia suka berpanjang-panjang. Dia suka berpanjang-panjang. Ya, berpanjang-panjang. Nah, jadi nanti mungkin Pandra bisa memperbaikinya lagi.
Oke, itu saja. Terima kasih Pak Wahidul, Bu Isnarmi, Sama-sama masukannya. Bu. Yuk, Bu saya Mon, kembalikan terima ke kasih. moderator. Itu baju Hawa. Aduh, Baik, iya. terima kasih Ibu. atas tanggapan Ibu Maria Montessori. Baik, masuklah kita pada sesi keempat, yaitu pembacaan berita acara. Hal ini akan disampaikan oleh Kaprodi S2 PPKN kepada Ibu Susi Petria Dewi SOS MSI PhD. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Aloha. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sudah sama-sama mendengar ya, mahasiswa juga, masukan yang diberikan kepada Saudara Pandra terkait dengan proposalnya. Ada banyak masukan ya Pandra ya. Jadi beruntung sekali Pandra dapat masukan dari Pak Wahidul, dari Bu Isnarmi, juga penegasan-penegasan dari Ibu Maria selaku pembimbing. Kami selaku Prodi ingin konfirmasi kepada Pak Wahidul, apakah proposal yang diajukan oleh Pandra ini bisa kita lanjutkan atau memang ada beberapa perubahan-perubahan fundamental yang harus dilakukan oleh Pandra. Bagaimana Pak Wahidul? Dari saya pada prinsipnya oke itu Bu, cuman barangkali supaya dia fokus sudah tidak keluar dari apa, tentu diperbaiki supaya apa yang diinginkan sesuai dengan hasilnya nanti gitu aja Bu. Ya, pada prinsipnya oke Bu, tapi tentu diperbaiki di sana sini supaya ya bagus gitu, itu aja. Supaya lebih bagus lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Wahidul. Ya. Dari Bu Isnarmi juga kami meyakini ya bahwa beliau menyetujui proposal Pandra ini dilanjutkan dengan beberapa perubahan ya, beberapa revisi sebagaimana yang disarankan oleh beliau. Kalau Bu Maria bagaimana Bu Mon? Ya Bu Susi, mungkin kita fokus saja. Menurut saya lebih kepada sekolah yang bagus dengan sekolah yang jelek. Itu budaya seperti apa yang menyebabkan siswa-siswa seperti itu. Tidak berprestasi di bidang akademik, tertinggal juga di bidang civic disposisinya. Mungkin saya lebih fokus ke sana menurut saya. Oke, baik. Ya, baik. Dengan demikian Pandra, kita sudah sama-sama mendengarkan ya beberapa statement terakhir dari para dosen kita agar Pandra segera memperbaikinya, kemudian memperlihatkan tabel yang menjadi usulan seluruh dosen, kemudian memperlihatkan bagaimana revisi yang telah dilakukan. Record dari kegiatan kita ini akan Ibu share nanti ke email Pandra. Baik, silakan ditutup oleh Aloha selaku moderator. Baiklah, berakhirnya sesi terakhir tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Semoga kritik dan saran tadi mampu menjadi perbaikan untuk proposal Saudara Pandra Oktumzalmi ke depannya. Baik, menutup acara ini, saya Aloha selaku moderator izin undur diri, maaf atas segala kekurangan. Saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bu Susi, kasih mohon banyak maaf. Pak Wahidul. Selamat tuh Bu Susi, untuk semua jurusan PKN ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Wahidul, Pak Ya, Bu Mon, sama-sama. Bu Is, Bu Terima Susi. kasih Bu Mon. Yuk. Seluruh mahasiswa terima kasih Mudah-mudahan juga. ya, terbaik untuk Terima kasih kita Bu semua. Susi.